keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca doa bepergian bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. Insan Aroyan, yakni Bapak Haji Wawan Darmawan, SE MBA. Yang kami hormati Ketua Yayasan Anahal Insan Aroyan, yakni Ibu Hajah Siti Wahyuni, SE. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT An-Nahl, yakni Bapak Ahmad Masrur, SPDI MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum SDIT An-Nahl, yakni Bapak Muhammad Arif Aziz, SPD. Yang saya hormati Wakil Bidang Kesiswaan SDIT An-Nahl, yakni Bapak Muhammad Ali, SOSI, SPDI. Serta para Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf sekali tidak dapat saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang ini kita bisa mengadakan rapat kepada ini atas berkasnya Bapak Kapolri. Dan sebenarnya saya yang saya hormati Pak Kapsek, Bapak Kepala Sekolah Istana, Pak Ustaz Ahmad Masrur MPD, yang terhormat Bapak Kapsek Istana, Bapak Haji Muhammad Ali, Pak Sehat Pak, Bapak Kapsek Bidang Kesiswaan ya Pak, yang saya hormati Bapak Muhammad Arif, Bapak Kapsek Bidang Kurikulum. Ada ya, Arif. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh Dewan Guru Istiadat Bapak dan Ibu Guru semuanya. Semoga kita semua sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Jadi saya kembali lagi bahwasanya kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada sore ini kita bisa mengadakan rapat di hotel yang luar biasa yang diperakasa oleh Pak Kapsek dan kawan-kawannya. Ya, aplaus dong buat kita semua ya. Nah ini artinya satu kenikmatan yang memberikan kepada kita semuanya. Jadi kalau kita memang sebentar terhadap kepada kehidupan, jadi mungkin orang boleh punya uang banyak, boleh dapat uang banyak, boleh cari uang sampai setengah mati dan dia dapatkan. Tapi satu hal kita perlu renungkan, bahwasanya kenikmatan dan hidayah itu tidak semua orang dapatkan. Ya. Makanya saya juga bersyukur bahwasanya ini kegiatan rapat kita Jakarta ini, kegiatan apa namanya, Ayuda ya. Ini luar biasa. Ini satu kenikmatan dan hidayah yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi kita harus
syukuri dan kita betul-betul mensyukuri kepada Allah Ta'ala karena kita diberikan kenikmatan dan diberikan hidayah untuk menegakkan rapat kerja semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 di Hotel Al-Hidayah. Alhamdulillah, karena bisa dengan Pak Kepsek, tidak semua sekolah bisa seperti ini ya. Tidak semua sekolah. Kita alhamdulillah baru kita mulai ujian ya, misalnya nanti semester kedua ini di bulan Juni kita sudah bisa mengadakan rapat di puncak. Mudah-mudahan tahun depan kita rapat di mana, Pak? Bergeser di Bali? Iya. Ya, nanti di Bali ya, tepuk tangan dong. Ini minggir ya. Nanti harus bikin pernyataan yang mau. Jadi dan kesempatan ini saya berterima kasih diberikan waktu oleh Pak Kapsek untuk memberikan satu kita ya sama-sama diskusi lah ya. Bagaimana kita punya sekolah ini dengan raker ini kan tujuan kita apa? Tujuan kita supaya kita sama-sama satu visi dan satu misi untuk memberikan edukasi ya kepada siswa kita di tahun pelajaran 2023 di semester genap ini supaya kita sama apa yang harus kita sampaikan atau kita berikan metode pelajaran yang akan kita berikan di semester genap di tahun pelajaran 2022-2023. Itu mungkin yang pertama. Yang keduanya kita juga sama-sama bisa ketahui bahwasanya zaman sekarang ini berubah. Tidak seperti zaman dulu saya waktu masih sekolah di SD. Sekarang ini berubah. Jadi fungsi sekolah, fungsi metode pembelajaran, fungsi guru ini sangat menjadi nilai jual ya pada wali murid. Kenapa? Karena apalagi kita ini kan sekolah swasta ya. Jadi beda dengan sekolah negeri. Sekolah negeri guru-guru masuk, anak murid mau mendengarkan kan atau materi tidak disenangi oleh murid atau oleh murid tidak ada persoalan. Tapi kita ini sekolah swasta, jadi kita harus mempunyai nilai jual. Sedangkan perlu kita ketahui di sekolah swasta di kita saja di sekolah ini sudah banyak sekali. Yang artinya secara pendidikan, SDI, Tanahan, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana kita mencoba kita tampil lebih baik kepada sekolah-sekolah yang ada di Sukatani, khususnya di Kecamatan Tapos. Ini yang saya bisa melihat fungsinya rapor ini diadakan setiap satu semester yang lain. Jadi kita untuk mengkaji peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan supaya kita tampil berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini berbeda itu dalam arti kata positif ya. Mungkin cara pembelajarannya, sekolahnya, terus jalan gurunya, ya semuanya harus berbeda. Kita harus lebih baik pada sekolah-sekolah yang lain. Ini kita kedua berusaha semoga kita harus lebih baik di semester genap ini dari sekolah-sekolah yang lain. Yang untuk itulah saya pikir nanti dalam materi ini betul-betul kita fokus ya apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dan kita bersama untuk mencapai tujuan sekolah SD Tanahan di tahun 2023 dan masa akan datang. Dan saya juga bersyukur mudah-mudahan kita ini sekarang sudah kelas 6 ya, sudah di kelas 6 ya. Jadi tahun depan itu kita sudah akan mulai ujian. Ujian kita ini lupa atau gimana? Ujian kita nanti lupa. Sendiri ya, alhamdulillah. Jadi kita ujian sudah sendiri, alhamdulillah. Ya, jadi saya juga bersyukur mudah-mudahan berarti kita ujian kita ini yang pertama kali ya. Nah, bagaimana kita ini walaupun baru tapi kita punya nilai jual. Nah, salah satu persoalannya adalah sekarang tenaga pendidik kita ini kan kalau orang sekarang di luar bicara milenial ya,
negara juga sudah artinya terus berbicara kita harus menata bangsa ini atau manajemen negara ini dengan kaum milenial, ya kan? Sehingga kaum yang sudah lawas-lawas itu tinggalkan, ya. Tapi ternyata dalam perjalanan mungkin tidak bisa juga, ya. Kalau semuanya diserahkan kepada kaum milenial, apalagi milenial zaman sekarang kan, yang tiap hari itu nggak ketinggalan bawa handphone, sampai ke kamar kecil dia bawa handphone, ya kan? Nah, jadi ini yang harus mungkin saya aturkan kepada Pak Kapsek, harus dilihat benar, ya. Bagaimana kita mencapai tujuan, dan kita punya dua zaman, ya, zaman dulu dan zaman milenial. Nanti itulah maksudnya bicara zaman milenial ini kita kembali kepada tim pengajar, ya. Jadi saya melihat buat tim pengajar ini kita, kalau saya sering diskusi dengan sekolah-sekolah, sudah sangat bagus. Ada tim zaman dulu dan ada tim zaman milenial. Untuk itulah dalam kesempatan ini saya berharap antara dua kondisi ini, ya, misalnya guru-guru yang memang lahirnya sudah lama dan guru-guru yang baru lahir gitu kan. Nah, ini saling bersinergi, ya, saling bersinergi. Yang sudah berusia ini harus menjadi panutan, ya, harus menjadi panutan. Yang muda ini harus menghargai yang tua, ya kan? Harus banyak mencontoh yang tua. Tapi dengan catatan yang sudah lahir di zaman dahulu itu bisa memberikan contoh lah, menjadi pengayom, ya kan? Sehingga saya di sini berharap jangan sampai manajemen kita ini Pak Kapsek menjadi manajemen yang dikatakan manajemen ribut-ribut, hasut-hasut, sikut-sikut, ya kan? Dan akhirnya carut marut, ya, jangan sampai lagi. Sehingga di sini saya berharap, ya kan, guru-guru yang sudah senior, yang sudah memang berusia untuk menjadi panutan, menjadi panutan, bisa ngomong kepada yang muda, gitu kan. Yang muda juga bisa mencari kenyamanan dengan minta saran dari yang tua, gitu kan. Nah, ini harus kita bersinergi. Saya yakin ini bisa kita lakukan bersama, karena kalau kita sebagai guru kan saya sering sampaikan dalam rata-rata itu kadang-kadang yang muda-muda, ya, guru-guru yang muda-muda itu lebih mengedepankan emosinya. Nah, pada saat kita di sekolah, tolong ini emosinya itu agak diredam, ya kan? Itu jangan lagi karena kita guru itu, kita ini kan sebagai guru ini sebagai panutan, ya. Jangan sampai nanti kita bikin di medsos itu nyindir dengan dengan cara-cara yang sekarang kadang-kadang orang itu agak sensitif, ya. Kita ngomong itu langsung nyindir kita nih, gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi saya berharap dalam materi ini tolong bisa diapakan Pak Kapsek agar kita ini tim pengajar rukun, ya kan? Rukun. Jangan kita jauhkan manajemen ribut-ribut, hasut-hasut, sikut-sikut, rebut-rebut, dan akhirnya carut-carutnya. Itu kita buang, karena kita tidak akan. Bagaimana kita berdoa kalau sadar supaya sekolah kita ini bisa menjadi panutan dari sekolah-sekolah yang lain. Ya, jadi kita punya tugas yang sangat berat. Nah, ini dalam rangka itu saya pesan kepada Pak Kapsek, ya. Kita jadikan silaturahim itu sebagai tujuan kita, ya, untuk mencapai tujuan kita. Jadi yang tadi masalah zaman sekarang dan zaman milenial. Yang keduanya, kita sekolah membangun terus, ya. Kita bangun terus sekolah. Dan sekarang saya sedang merencanakan untuk membangun taman edukasi sekolah, yang mana mudah-mudahan taman edukasi sekolah itu bisa menjadi penopang sehingga wali murid itu mau
artinya menitipkan putra-putrinya ke SD Tanahan. Dan kalau saya sudah dapat kabar dari Pak Kepsek, kita untuk tahun ajaran 2023-2024 itu kita sudah punya dapat murid 32 murid ya Pak. Alhamdulillah. Dan saya berharap bisa sampai 122 murid untuk tahun ini. Amin ya. Untuk tahun ajaran 2023-2024. Dan mudah-mudahan kita juga dalam waktu dekat akan membuka tingkat lanjutan sekolah SMP ya. SMP Tanahan, mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa dapat murid dan sudah memulai angkatan pertama di SMP Tanahan. Bapak-bapak dan semuanya, jadi kebijakan yayasan itu artinya yang utama saya tidak banyak-banyak menuntut pada Pak Kepsek. Yang penting kita jadikan bagaimana kita mencapai tujuan itu dengan pedoman silaturahim jaga. Ya, itu aja. Nah, kembali lagi yang ibu-ibu yang sudah senior memberikan panutan, yang masih junior harus banyak diskusi atau minta saran kepada ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sudah senior. Karena saya pesan waktu sebelum itu bagaimana guru masuk sekolah itu nyaman, ya kan? Itu yang pertama. Bagaimana kita membuat guru atau bapak guru dan ibu guru itu masuk sekolah nyaman. Yang kedua, bagaimana wali murid melihat sekolah kita juga nyaman. Bagaimana murid-murid masuk sekolah nyaman. Ya. Nah, itu yang perlu kita apakan, perlu kita jaga. Ya. Kalau sudah nyaman semua, insya Allah semua tujuan itu bisa kita lihat. Kita akan kemana? Kita akan ke utara, akan ke selatan, ke barat, ke timur, ke atas. Tapi kalau kita sudah masuk sekolah guru-guru tidak nyaman, ya, apalagi muridnya, kalau guru sudah tidak nyaman, muridnya ikut tidak nyaman, wali muridnya juga tidak nyaman. Nah ini, jadi yang lainnya lagi mungkin kita harus ramah ya. Jadi guru-guru juga harus ramah pada wali murid, ya kan? Tata usaha harus ramah pada tamu, pada wali murid, terus tim pengamanan juga harus ramah. Kalau kita semua ramah, insya Allah, ya kan, orang akan senang datang ke SD Tanahan atau menitipkan murid-muridnya ke SD Tanahan. Dan berikutnya perlu saya sampaikan, ternyata di semua sekolah itu persoalannya sama ya. Antara lain banyaknya wali murid yang menunggak bayaran dari sekolah. Kalau mungkin bisa sampaikan pada Bapak dan Ibu semuanya, per November itu kita punya tagihan pada wali murid itu sebanyak 300 juta. Ya, 300 juta. Termasuk SPP. Jadi SPP itu sebetulnya tidak ada yang bayar lunas setiap bulan. Tidak pernah 100% kita terima setiap bulan. Nah, kalau kita akumulasi SPP ini 1 bulan sekarang itu tidak ada yang bayar, perlu dikatakan. Nah, ini juga perlulah dari yayasan minta bantuan kepada Bapak dan Ibu guru untuk ya bagaimana kita ada satu komunikasi dengan wali murid, ya kan, supaya wali murid ini ikut, artinya memahami ya kewajiban-kewajibannya, karena kalau mereka tidak memahami, lama-lama kita juga akan susah, akan sulit kan. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini kita tidak ada yang kita koreksi ya, dengan kita masuknya target 300 juta, sehingga waktu belum lama kita dapat. Kalau memang demikian ya kita harus punya bagian penagihan ya. Nah, mudah-mudahan di tahun 2003 ini kita sudah punya bagian penagihan. Jadi murid-murid yang tagihannya banyak itu ya terpaksa lah kita datang berkunjung bersilaturahim ke rumahnya, karena ada indikasi juga ya, misalnya wali murid ini kan sudah dikasih uang sama bapaknya, si ibunya dikasih uang sama bapaknya,
Tapi sama si ibu tidak dibayarkan kepada sekolah. Nah, bapak ini tidak tahu kan gitu kan. Ini ada contoh yang kemarin sudah kita tes ya. Ternyata bapak sudah kasih. Nah, sama si ibu ini tidak dikasih. Sehingga kita punya satu pemikiran ini harus kita tagih. Terus yang ketiganya dari Yayasan juga menyampaikan bahwasanya kebijakan masa kesejahteraan. Jadi bukan kita tidak memahami tentang kesejahteraan atau kebutuhan dari bapak dan ibu guru kan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, SPP saja sudah banyak yang menunggak. Jadi bagaimana kita sekarang ini supaya tunggakan itu bisa terus berkurang. Nah, masa kebijakan itu pun tidak bisa setiap saat kita usulkan terus langsung kita respon, tidak, karena ada aturannya. Ya. Seperti contoh saya dulu waktu saya bekerja itu, pertama saya kerja itu gaji saya 80.000. Itu 3 tahun nggak naik-naik. Ya, tapi ya saya mensyukuri karena rezeki tersebut boleh dikatakan Allah yang berikan, gitu kan. Ya insya Allah kalau yang berikan menjadi toib. Nah jadi itu saya sampaikan kepada bapak dan ibu guru bahwasanya kesejahteraan itu bukan kita tidak mau tahu, tapi memang harus ada tahapannya. Dan ini juga saya sering mengadakan studi banding kan ke sekolah-sekolah lain. Sebelum lama ini kan kita kemana ke Jawa Tengah, ya kan, ke Bali. Memang semuanya sama, tidak bisa kesejahteraan itu langsung saya minta dikasih gitu kan. Jadi memang harus ada prosedurnya. Pertama, sekolahnya wali muridnya bayar tepat waktu. Yang kedua ini kita memang ada perkembangan. Untuk itulah saya berharap dengan daftar ini sekolah kita tuh kedepannya makin ada perkembangan, makin maju, makin besar, makin berkembang. Ya insya Allah semuanya akan berjalan bersama-sama. Sekolah berkembang, tim kerja juga sejahtera. Ya. Saya artinya kita kooperatifnya. Semua sekolah berkembang semuanya akan jalan. Termasuk juga nanti kegiatan umroh itu Pak Kecek. Itu udah ada yang dapat bintang belum ya? Kapan mulai itu? Tahun depan ya. Nah itu juga kita kooperatif. Kalau nanti sudah ada yang dapat bintang 5 kalau saya, berangkat ke mulai insya Allah. Jadi mohon sabar ya, karena semuanya itu ada aturannya kan. Seperti jadi bukan kita saja, jadi sekolah lain juga sama. Kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya enggak gitu, mungkin si tanah cuma ngarang aja gitu kan, kegiatannya mungkin masih kecil, sekolah besar. Kalau nggak percaya, bisa hijrah dulu coba, ya kan? Kita ada pembanding, ya kan? Saya hijrah dulu coba, misalnya sebulan, 2 bulan gitu kan, bagaimana? Dia tahu dulu, ya kan? Nanti kalau udah hijrah bisa balik lagi Pak. Kalau nggak percaya, tapi saya yakin lah kita kita bicarakan Allah mendengar. Jadi sabar untuk siapkan sabar. Kalau nanti sekolahnya maju, mudah-mudahan juga akan sejalan dengan kesejahteraan. Kita kalau seandainya tahun 2023-2024 itu targetnya 120 mahasiswa ya Pak, bisa terpenuhi kan? Insya Allah lah, ya. Bulan Juli kan akan gaji ya Pak. Ya bulan Juli kan? Nah, itu nanti. Insya Allah kita artinya kita terus kita tingkatkan. Jadi program kita tuh kenaikan gaji, beras, umroh insya Allah ya. Kita mudah-mudahan dikabul selalu ya. Amin ya Allah. Nah, berikutnya juga dengan kegiatan sekolahnya. Pak
paket saya mungkin punya punya program-program. Saya lihat luar biasa ya, karena di pimpinan paket saya ini baru saya tamat, kita sudah sekolah yang sekitar kita sudah mulai panik ya kan, karena perubahan kita ini sangat cepat. Nah jadi dengan adanya program-program yang dibuat oleh paket saya itu, coba kita dengan ikhlas ya, antusias, artinya kita respon gitu kan, kita respon. Yang nggak bisa, yang belum bisa merespon ya harus belajar ya. Seperti sekarang kita program, misalnya program online, yang nggak bisa komputer mau nggak mau harus belajar komputer ya. Ini memang karena perjalanan kemajuan ya, teknologi sudah seperti itu. Makanya dari cara pemerintah juga nanti kita kalau bayar barang nggak pakai uang lagi kan, udah pakai handphone aja tuh semua, ya. Sehingga yang tidak bisa, belum bisa beradaptasi ya harus belajar. Karena saya tamat ini larinya kencang sekali. Kalau nggak pusing juga, saya juga kadang-kadang bingung, ya. Tapi artinya untuk kemajuan. Terus juga loyalitas, ya. Jadi kita ikhlas. Hidup ini kita harus ikhlas. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh sekolah dalam rapat itu cuma dari sekolah. Kita ikhlas ya, mengikuti dan menyesuaikan supaya konsep-konsep untuk pembangunan sekolah ini kita bisa sama-sama kita jalankan. Jadi jangan masa bodoh, ya kan, apatis gitu ya, tapi kita ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita dapat pahala, mudah-mudahan ya. Kalau kita ikhlas, insya Allah, seperti kita mengurus suami, kita ikhlas, mengurus anak, kita ikhlas. Sama juga seperti kita ada hal-hal yang akan dibangun oleh sekolah, khususnya dalam metode pendidikan, kita ikhlas juga untuk mengikuti dan untuk sama-sama kita membangun metode-metode untuk lebih baik lagi. Jadi itu jadi bapak guru dan ibu guru. Cuma setuju nggak ikhlas nih? Ikhlas nggak? Kalau ada metode-metode yang disampaikan oleh kepala sekolah atau sekolah, ikhlas nggak untuk kita sama-sama mengikuti? Kok nggak semangat? Ikhlas nggak? Alhamdulillah ya. Terus sekarang kita medsos kita mulai saya pantau ya medsos kita. Karena memang SD Tanah ini diketahui oleh masyarakat di sekitar itu atau masyarakat yang lebih jauh lagi, pertama-tama dari obrolan ya, dari guru ke guru, orang wali murid ke wali murid, dan yang tidak kalah pentingnya obrolan di medsos. Ya, jadi medsos ini kita sudah punya tim yang memang fokus mengembangkan medsos edit SD Tanah. Jadi tolong kalau seandainya ada info di medsos tentang SD Tanah ya kan, kita ikut menekan apa Bang? Like ya kan? Like. Jadi jangan cuma lihat aja ya. Ikhlas nggak menekan like? Kok nggak semangat nggak ini kan? Nggak kompak nih, ikhlas nggak? Nah ini didengar sama usaha ya. Jadi kita ikhlas aja. Kita menanggung pahala ya. Jangan ngapain ini gimana aja kan gitu kan. Itu apa yang terjadi dosanya? Ya pahala nggak dapat ya kan. Akhirnya apa kita nggak makin cerdas ya. Orang yang cerdas itu orang yang selalu ikhlas dalam belajar atau dalam mendapatkan ilmu ya. Jadi ilmu apa saja kita bisa pelajari asalkan ya baik ilmunya kan. Tapi kalau orang yang nggak semangat ya untuk ditambah ilmunya ya ilmunya sampai situ aja ya.
Apalagi zaman sekarang, kalau kita cuma mengandalkan ijazah sarjana saja, saya pikir belum bisa kita bersaing dengan kegiatan-kegiatan luar. Tapi kalau kita dinamisnya, artinya kita proaktif ya. Misalnya jadi apa itu semua kita dapat ini. Saya sekarang tiap hari lihat medsos, lihat Facebook, lihat Instagram, tapi saya mau berteman sama guru-guru gimana caranya Pak ya? Hah? Di follow ya? Iya aja nanti saya mau berteman lah sama guru-guru, ya kan biar guru-guru bisa curhat. Ya. Jadi gitu, jadi kalau saya kita di yayasan itu nggak mau tegang-tegang ya. Jadi kita tuh santai, tapi tujuan kita tercapai, ya. Tegang-tegang kita banyak ruginya. Capek iya, sakit iya, jengkel iya, ya kan, dosa iya. Jadi nggak ada yang manfaat yang kita dapatkan. Ya. Jadi kita tuh ikhlas, gitu kan, ceria, insya Allah sehat dapat. Wajahnya kalau ceria tuh juga makin cantik kan, ya enggak? Yang bapak-bapak makin ganteng. Tapi kalau cemberut aja, masuk ke sekolah cemberut aja, lihat pakai cek tunduk aja, ya kan, menjauh gitu kan, pusing kepala, ya pusing. Kenapa kita hidup buat pusing? Kita juga nggak tahu kita sampai kapan kan, ya enggak? Jadi hari-hari kita ini berjalan itu untuk menuju apa? Untuk menuju kematian kan, untuk menuju alam kubur. Jadi kita ini nggak akan mundur lagi jalannya kan, pasti masih. Dan untuk menuju alam kubur itu apa kita bawa? Ya, di dalamnya ada kebaikan. Jadi bapak guru dan guru datang sini juga untuk mencari kebaikan. Ya, jadi nggak ada yang bisa lari daripada kematian kan. Makanya mumpung kita masih hidup, ya kan, jadikan sisa hidup kita ini menjadi ladang pahala. Ya. Mengajar sekolah, mencerdaskan anak-anak bangsa itu pahala luar biasa. Tidak akan pernah selesai sampai kita dapat kuburnya. Apalagi kalau kita murah senyum, ramah, ikhlas, ini tambah. Ya. Mungkin itu Pak Kapsek yang dapat saya sampaikan. Ya. Dibuka. Terima kasih. Dan kesimpulannya satu, yang penting kita harus ramah ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru nggak usah sungkan-sungkan ketemu kita saya orangnya bebas kok. Nggak ada di sini kita tuh manajemen kelas 1, kelas 2, kelas 3, manajemen like and dislike, manajemen kelompok itu. Makanya saya bilang jangan sampai ada di sekitar itu di anak itu manajemen kelompok, manajemen suka dan tidak suka, kasta, ini kasta Brahmana, kasta Satya, itu nggak ada ya. Kita ini semua sama. Saya kalau di nanti juga kita dulu bareng-bareng sepakat semua kan sama-sama. Saya panggil Bapak dan Ibu guru lagi rapat sama Pak Kapsek. Ya udah nggak jadi kan, ya. Jadi saya berharap manajemen SDI Tanah Air itu harus santai, ramah, tidak jauhkan unek-unek kan. Yang penting kita menjaga tujuan, ya, menjaga tujuan. Jadi kalau kita ramah kan, Bu Ayu ramah sama wali murid atau sama itu, langsung yang daftar banyak. Tiap hari bulan-bulan ini saya tiap hari dikasih Bismillah sama Bu Ayu. Bismillah, murid tambah, ini Alhamdulillah, gitu kan? Jangan. Kalau Bu Ayu yang Bismillah, 1 murid yang daftar. Kalau Pak Kapsek yang Bismillah, 4 murid yang daftar. Masya Allah. Jadi kalau saya pakai cek yang Bismillah, waduh, alhamdulillah nih, 4 murid tambah gitu kan. Bayu, makanya ya Bismillahnya bersaing sama Pak Kapsek ini. Biar ini. Jadi saya pesan lah Pak Kapsek dijadikan SDI Tanah Air sebagai rumah yang lama, ya kan? Tidak ada kelompok-kelompokan, kita semua sama, ya kan? Di hadapan Allah kita semua sama. Gak tahu juga, ya kan? Mana yang duluan masuk surga? Katanya kan gitu. Apakah Pak Ustadz Pak Haji Ali? Apakah Pak Haji kan itu kita nggak tahu, ya kan? Nah Pak Ustadz Ali nih udah
Mudah-mudahan nanti bisa berangkat haji nih Pak. Doakan. Nah, titip juga nih teman-teman kita harus ramah ya kan, harus jaga silaturahim. Ini karena baru pulang umroh, ini kan doanya mabrur. Masya Allah. Malaikatnya masih ada di sekeliling kita. Nah, Pak Ustadz Ali ini harus menjadi apa? Panutan. Ya kan, Bu Isma, Bu Dwi, mana Bu Dwi? Mana Bu Dwi? Bu Dwi mana ya? Nah, harus jadi panutan ya. Bagi milenial, ya kan? Jadi kalau ada milenial yang ngomongin yayasan, diingetin tuh nggak boleh dosa kan gitu kan? Ada guru-guru yang masih muda-muda ngomongin pakai seks, diingetin Pak Ustadz Ali, dosa itu nggak boleh kan gitu. Jadi saya minta nih Pak Ustadz Ali, Bu Isma, Bu Dwi itu harus jadi panutan ya. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan khususan buat Pak Haji Ali, Bu Isma, Bu Dwi sehat terus ya. Amin. Kelulusannya. Amin. Dan kita doakan juga Bapak Guru yang lain juga semuanya sehat. Amin. Ya. Biar kita mencapai tujuan sekolah, biar kita sekolah kita lebih baik daripada yang lain. Ya. Demikian mungkin saya minta maaf ya pada hal yang kurang berkenan saya sampaikan. Ya, dimaklum juga kan, saya kadang-kadang suka salah ngomong juga kan. Jadi kalau saya dasar minta dimaafkan ya Bu Isma ya. Dimaafkan nggak? Amin. Alhamdulillah. Ya, jadi saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, pada tim Satpam Pak Rukano. Siap Pak Rukano, mantap ya. Ya Pak Wadoy, Pak Haji Wadoy itu kan, Pak Sagan itu kan, saya ingat itu. Pak Ragan ya, Pak Ragan ya, Pak Sagan itu mana saya lupa tuh. Ada daerah Sagan gitu ya. Pak siapa lagi tuh? Pak ini nih, Pak Ustadz Muslim. Mana Pak Ustadz? Nah, lupa ada Pak Ustadz Muslim, ada Pak Ustadz Haji Ali, ada Pak Isma, ada Bu itu. Terus jadi Pak, ya, buat kaum milenial. Jadi pada Bu Isma, kalau ada yang ngomong yayasan, ngomongin paket seks, diingetin nggak boleh dosa. Jangan terus ngomong yayasan ikut-ikutan panas-panasin. Lapor nih. Datang nih misalnya, Bu Isma, tok. Gue kan datang. Bu Isma, lihat tuh katanya tuh pakai seks. Pak, di desa saya tuh, bilang mau balik, gak jadi lagi tuh. Udah gitu datang lagi Bu Rara. Ingat tuh, kata Bu Isma, ingat tuh, memang tuh bikin parah tuh. Datang lagi Pak Ustadz Ali, oh iya emang. Tapi itu dulu ya, mudah-mudahan berikut tahun 2023 enggak kan? Pada sana kan. Diingatkan ya Pak Ustaz, haji nih, ya kan? Udah ya? Ya Pak Ustaz, diingatkan ya. Harus sadar, nggak boleh kalau lagi gitu nih Pak Ustaz. Ya oke. Terima kasih kalau saya minta maafkan dan apa kita buka dan sekaligus ini saya pakai sih kita terbuka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja SD Tanah semester genap tahun pelajaran 2022-2023 terus dibuka, mudah-mudahan lancar dan mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk pelajaran sekolah SD Tanah. Amin ya Rabbal alamin.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambutan dari atau arahan dari yayasan waktunya cukup panjang, jadi saya mau izin maksimal 20 menit ya, atau sampai setengah 4 ya untuk kegiatan di sambutan awal, karena di malam dan esok pagi mungkin saya hanya mendampingi Bapak Ibu saat kegiatan closing lagi. Jadi nanti Bapak Ibu akan fokus dengan kurikulum, siswa dan agama untuk evaluasi maupun review kegiatan semester genap. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Ali ya. Tadi sudah dapat gelar baru. Mudah-mudahan ya jadi doa terus nih ya dari orang tua kita. Ya, Bapak Ustadz Ali, waktu siswaan, Bapak Ustadz Muhammad Arif Aziz untuk bidang kurikulum, yang mudah-mudahan jadi haji juga ya, kita sedang menuju umroh, dan juga Bapak Ibu semuanya, baik yang di Teams maupun Bapak Ibu guru, wali kelas dan juga guru bidang. Yang izinkan di kesempatan yang singkat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nanti karena kita akan masuk di semester 2, tentunya banyak hal yang akan mungkin beda ya dari semester yang pertama, baik dari sisi SDM, baik dari sisi mungkin program, dan juga hal-hal lain yang akan kita laksanakan. Jadi nanti kita akan berkenalan, karena kebetulan di semester 2 nanti ada perubahan di struktur manajemen atau teams, dan juga ada anggota keluarga baru ya di SD Tanahel, untuk baik itu untuk teknik atau guru maupun tenaga pendidikan, dalam hal ini non pendidikan ya. Jadi itu yang pertama. Nanti yang kedua, saya nggak akan mengulangi lagi Bapak Ibu tujuan kita kesini ngapain, supaya apa, karena tadi sudah diborong sama Pak Haji ya sebagai pembina yayasan. Ternyata beliau walaupun jarang ke sekolah, komunikasi dengan saya pun mungkin seminggu sekali, kadang waktu-waktu tertentu karena beliau sangat sibuk, tapi ternyata beliau bisa menyimpulkan sendiri gitu, apa yang jadi kebutuhan kita ya, apa yang mungkin perlu kita pelan-pelan benahi dan sebagainya, itu ternyata sepertinya merangkum sendiri. Jadi mudah-mudahan yang tadi disampaikan Pak Haji sudah mewakili apa yang harus kita lakukan. Kita harus action lagi nanti di semester genap khususnya, karena kita juga sekarang lagi giat-giatnya untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ya. Alhamdulillah kita sudah ada 32 siswa, tapi tidak boleh sombong gitu ya, karena saya cek di beberapa sekolah di swasta kampus itu rata-rata masih sekitar di bawah 20 untuk siswa baru. Jadi kita cukup bisa bersaing untuk sampai nanti di akhir Juni, saya yakin ya paling tidak bisa sama sampai di tahun kemarin di angka 80-an mudah-mudahan. Yang terakhir nanti ada review ya, kita akan review lagi Bapak Ibu yang menjadi guidance atau yang menjadi wadah ya, yang menjadi controlling kita selama kita di SDT Anak. Nanti akan ada quiz kabut seperti yang biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau kita raker, dan itu isinya review kaitan dengan aturan regulasi yang ada di SDT Anak. Dan nanti hanya ada 10 soal ya, kita akan review dari quiz kabut tersebut. Pastikan Bapak Ibu punya kuota atau sudah tersambung dengan WiFi. Ada apa Rik? Iklan. Baik Bapak Ibu, yang pertama ya, langsung saja saya panggil namanya, mohon sedianya untuk ke depan ya. Yang pertama Ustadz Sofyan Fauzi Akil ya, Hafiz, bisa maju ke depan kan? Kita akan berkenalan. Yang kedua Ustazah Sabila Fitria Bilkis ya, silakan juga bisa mohon maju ke depan. Berikutnya dari staf media sosial yayasan, Ibu Rizka ya, Rizka ya, silakan Ibu boleh barangkali ke depan dulu. Kita
Lomba ketiga. Satu aqua, botol aqua, taruh di tengah kelompoknya. Balik lagi ambil satu, balik lagi ambil satu. Tidak boleh empat waktu. Oke, ya, ambil 4 botol yang besar, lawan satu. Ya, bisa dimulai. Ayo mundur. Hah? Fokus ke bolongan, fokus ke bolongan. Boleh, Pak Ahmad contohnya harus 4 ya Pak Ahmad penilainya. Kita aja utamanya Bu. Sampai dulu. Konsentrasi. Jadi
Bikin apa? Ya, baik. Hukumannya apa, Ibu? Pengennya diapain nih? Hah? Pagi. Apa nih? Nyanyi ya? Oke, nyanyi balonku diganti dengan huruf O, ya. Nyanyi balon diganti dengan huruf O. Bukan apa ya? Lagu balonku. Berubah ya. Jadi bagaimana? Dari balonku menjadi bolonko, bolonko, kodo. Nah ya, harus bisa ya. Pakai di rumah sakit. Siap. Bisa ya orangnya ya? Bisa ya? Masih apa? Masih apa ya? Bisa ya? Satu-satu Mbak. Langsung semua ya balonnya. Nanti mikir pegang ketiga. Baik. Dua, tiga. Bolongko. Di ngomong. Terus sekarang boleh ambil ini ya, boleh ambil. Ya, silakan boleh ambil dulu ya. Ini. Joget semangat dua, semangat tiga, saya semangat. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga. Oke, kalau semangat baru ada yang tahu? Semangat baru. Kalau semangat baru. Asik-asik jos. Oke ya. Tepuk semangat. Semangat dulu. Gimana sih kita duduk fokus? Tepuk semangat. Semangat baru. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat. Kalian udah fokus, masih pagi harusnya kalian lebih fokus lagi ya. Belum sarapan, setidaknya udah minum, udah itu ya, minum air putih. Oke, bos berkata diam, bos berkata teriak, yes. Bos berkata saya siap olahraga. Kurang kenceng, saya siap olahraga. Oke, maju. Oke, saya bakalan ada punishment-nya agak sedikit. Kita buatnya sedikit. Jadi, oke. Bos berkata angkat tangan kanan. Bos berkata angkat tangan kiri. Turunkan. Aduh, berasa disana deh. Ya Allah. Gak apa-apa itu lagi aja Pak. Oke, bos berkata diam. Oke, bos berkata teriak yes. Yes. Ayo berhenti. Bersama. Enggak. Enggak sayang, ibu asal saya bersama. Ibu asal jadi bersama dan Bu Afi. Ayo ibu maju sama soleh.
oke? Ya setelah saya lah, rasanya. Oke. Kata bos. Ya kan katanya bos berkata. Nanti kan saya dari awal udah kasih tahu. Oke. Kata bos. Bos berkata, angkat tangan kanan. Wapi salah tuh Pak. Bos berkata, turunkan. Oke, bos berkata teriak, aku siap olahraga. Aku siap olahraga. Kurang kencang, aku siap olahraga. Orang-orang kayak gini dia ketahuan kalau ngomongnya pelan. Jadi maksudnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Wardayo. Nama saya Hewan Ayam. Ini ya, jadi perkenalkan, nama saya Elang. Saya memiliki sayap yang panjang dan saya bisa terbang kemana saja untuk menangkap angsa. Nah, dan kalian harus mengikuti aturan dari saya. Bang. Sama lagi. Oke, Bu Siti. Nama saya Kucing. Saya siap sarapan. Kucingnya lucu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah singa, juga lapar aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirek. Bila menerkam apa ya? Bila mengaum semua pasti mundur. Mundur dong. Perkenalkan, nama saya Kelinci. Saya memiliki telinga yang panjang. Saya bisa melompat untuk mencari makan. oke, terima kasih semua. Perkenalkan, nama saya Buaya. Saya bisa bertanya, kamu udah makan siang belum?
Oh, udah tepuk tangan. Jadi senang sekali. Sekolah paling keren ada di Anaha. Mana di mana sekolah berkualitas. Sekolah berkualitas ada di Anaha. Anaha keren oke, Anaha kualitas oke, Anaha keren, Anaha berkualitas. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Mana di mana? Berkualitas ada di Anaha. Anaha keren oke, Anaha oke, Anaha keren, Anaha berkualitas oke. Alhamdulillah. Masih konsentrasi. Pendidikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Jadi dengan kita sehat, kita makan enak, hidup nyaman. Hidup selalu nyaman enggak? Ada yang selalu jalan-jalan ke atas? Enggak ada ya? Ada juga. Alhamdulillah, naik bis. Jalan kaki. Ya, jadi pertama-tama saya hormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ustaz Ahmad Basum, Bapak Kepala SD Tanah. Yang saya hormati Bapak Ustaz Alif, Pak Muhammad Alif, Wakil Bidang Kemanusiaan. Salah ya, supaya nggak ngantuk. Ya. Kesiswaan. Maaf ya Ustaz. Yang saya hormati Bapak Ustaz Arif, Wakil Bidang Kemitraan. Apa namanya? Kurikulum. Ya, kurikulum. Ya, nggak ngantuk ya. Yang saya hormati perasaan. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Guru SD Tanah. Yang semuanya insya Allah kita dimuliakan oleh Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya banyak terima kasih pada Pak Kapsek, pada Pak Ustaz Ali, pada Pak Ustaz Arif, pada senior saya Pak Ustaz Muslim, Pak Muslim ya, namanya Pak Muslim kan mesti kan? Pak Sarifudin. Saya dari zaman tahun 2017 panggilnya Pak Muslim. Senior saya Bu Isma, Bu Dwi, Bu Nurul dan teman-teman yang lain. Seperti yang saya sampaikan di tahun 2003 ini kita harus ada perubahan ya. Khususnya di bidang metode pembelajaran, khususnya di bidang silaturahim, khususnya di bidang panutan. Kemudian saya titip pesan kepada senior saya ini Pak Ustaz Muslim, Pak Bu Isma, Bu Dwi, Bu Nurul, Pak Ustaz Ali ini kan.
Jadi kita sebagai panutan. Jadi tahun 2003 ini kita tidak ada lagi saling hasut-hasutan ya. Kita yang penting kita kedepankan adalah silaturahmi. Jadi saya juga pesan kepada Pak Kapsek supaya nuansa sekolah itu betul-betul nyaman, dibuat nyaman ya, dibuat ceria seperti suasana tadi pagi kan tuh. Kita senang sekali, saya bangga sekali. Artinya kita bisa senang bersama, bisa tertawa gitu ya, bisa meriah. Nah ini suasana itu harus kita ciptakan, tidak hanya saja di sini tapi juga di sekolah nanti harus kita ciptakan suasana kebersamaan, suasana yang gembira, suasana nyaman. Jadi saya tidak, artinya berdoa kepada mudah-mudahan kita jangan sampai suasana sekolah itu tegang ya, tegang hiruk pikuk, ribut-ribut. Nah itu kita jauhkan. Apa yang sudah kita terjadi tahun sebelumnya itu kita lupakan dan kita sekarang fokus pada tahun 2023 dan selanjutnya. Seperti tadi yang Pak Ustadz Aziz sampaikan bahwasanya bagaimana sekolah SD Tanahan itu nanti semakin semakin keren, semakin maju, semakin dikenal ya. Mudah-mudahan Allah kabul ya. Dan mudah-mudahan tahun 2023 ini murid baru SD Tanahan, kalau saya sih berharap bisa 120 murid. Mudah-mudahan juga dikabul sama Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Tapi seperti yang semalam kita ada pertemuan dengan Pak Kapsek, dengan tim. Sekarang kita tuh tidak ada tim OB. Tim OB kita sudah kita bubarkan semalam. Jadi yang kita ganti sekarang tim cyber. Tahu singkatan cyber? Cinta bersih-bersih. Ya, lebih soft. Jadi tidak ada lagi nanti suatu tim OB tahun 2002 ke sana sudah masih ada, tapi 2023 sudah kita hilangkan dan kita ganti menjadi tim cyber. Cinta bersih-bersih. Itu nanti Bapak dan Ibu guru mau cari Bu Nyai, ya kan, atau Bu Sum, tim cyber, ya, jadi bukan lagi OB. Nah, seperti yang semalam disampaikan oleh Pak Kapsek, banyak pengalaman yang artinya perlu kita perbaiki. Di tahun 2023 khusus SON itu apa kebersihannya. Semalam kita banyak berpesan pada tim cyber itu supaya kebersihan ini salah satu persoalan juga yang harus kita fokus untuk kita pantau. Jadi kebersihan itu tidak lagi kita harus menunggu sore baru bersih-bersih atau siang baru bersih-bersih, tapi setiap saat itu kita harus bersih-bersih. Seperti kita di bawah atau di hotel inilah kita lihat. Kita lihat di sini kan tiap saat bersih. Tim cyber mana tim cyber? Ada? Hadir ya? Oh enggak hadir. Coba tim cyber tuh bisa hadir ya? Ya jadi, nah ini Bukiroh. Nanti bahasa Pokiro itu udah hilang ya, udah nggak ada lagi Pokiro ya. Pokiro udah pergi jauh-jauh. Ya ada sekarang Bukiro, Bu Rita, Bu Sum, Bu Nyai ya. Nah ini tim cyber kita ya, Bu Nyai, Bu Sum, Bu Rita, Bu Kiro, ya kan. Nah kita berpesan sesuai dengan apa pertemuan kita semalam. Jadi kebersihan juga salah satu alat untuk mencapai tujuan. Alat agar SD Tanah itu makin besar, makin berkembang dan makin dicintai oleh wali murid. Salah satu alat yang harus kita lakukan adalah memantau kebersihannya, tim cyber ya. Jadi tidak lagi WC itu dibersihkan hanya pagi dan sore, tapi setiap saat itu harus bersih. Sehingga kalau Pak Kapsek atau Pak Ustadz Ali atau Pak Ustadz Ali itu mendampingi calon wali murid untuk menitipkan anak-anak sekolah di SD Tanah itu, semuanya dilihat. Ya dari ruang kepala sekolah, ruang kelas, ruang guru, sampai dengan ruang toilet, sampai dengan ruang dapur. Jadi tolong kita sama-sama mulai perbaiki. Jangan sampai nanti Pak Kapsek bawa
calon murid dan ibunya atau bapak orang tuanya lewat dapurnya bau, ya, terus dilihat WC-nya juga bau pesing. Nah, mungkin salah satu hal yang harus kita lakukan di toilet itu, kita menulis itu jaga kebersihan. Jadi atau nanda gitu ya, tolong jaga kebersihan. Kalau misalnya habis buang air kecil tolong disiram, habis buang air besar tolong disiram, begitu kan. Nanti anak-anak mulai belajar membaca. Jadi harus ada tulisan seperti ini. Ya pakai catnya, pasti buat tulisan, dilaminating, ditulis di tiap-tiap toilet itu tulisan-tulisan. Mohon habis buang air kecil disiram, habis buang air besar disiram. Kayak anak saya kalau di sholat dimasukkan itu teman-temannya berisik kan. Itu kita tulis tuh di masjid itu dilarang berisik pada saat sholat. Jadi mereka juga membaca dan mereka akhirnya menyadari bahwasanya pada sholat itu tidak boleh berisik. Nah, mungkin ini juga salah satu hal yang harus kita lakukan untuk kebersihan. Mungkin nanti Satpas Pak Ade dan timnya membuat tulisan jaga kebersihan, setelah buang air kecil harus disiram, setelah buang air besar harus disiram. Dan itu harus ada kontrol juga dari tim cyber. Jadi sekali lagi tidak bisa lagi kita lapangan kotor. Nanti nunggu sore saja, nunggu anak-anak pulang sekolah itu sudah tidak bisa lagi segitu dalam pekerjaannya. Jadi setiap ada sampah harus kita langsung pungut. Tong sampah penuh harus kita segera kosongkan. Ya, karena banyak masukan dari wali kelas, dari dinas. Jadi tong sampah itu tidak boleh penuh. Jadi begitu penuh langsung digeser ke wadah atau kantong plastik yang sudah disiapkan. Gimana tim saya setuju? Setuju, ikhlas ya? Ikhlas ya. Jadi dengan ikhlas mudah-mudahan itu ladang ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga tim security juga Pak Karno sudah mulai membudayakan ramah, ya, ramah terhadap setiap orang tua yang datang ke tanah maupun tamu-tamu yang lain. Karena itu ini juga salah satu diploma. Kalau security-nya ramah, insya Allah juga akan menjadi penopang bagi kemajuan sekolah kita. Karena kalau sudah security-nya ramah, insya Allah juga orang tua semakin nyaman, ya. Dan kita juga lorong yang sedang berantakan ini sudah kita mulai perbaiki ini. Mudah-mudahan besok lorongnya sudah mulai rapi sehingga salah satu salah satu hal yang bisa membuat orang tua nyaman itu memasuki area sekolah kita ya. Terus kita Pak sampaikan kita juga punya taman edukasi. Nah, taman edukasi juga salah satu penopang supaya sekolah kita tuh ada satu nilai lebih ya dibandingkan sekolah lain. Kalau sekolah lain mungkin belum punya taman edukasi, kita sudah punya taman edukasi. Ini salah satu hal yang bisa kita sampaikan pada wali murid. Jadi kalau wali murid datang, kalau juga disampaikan tentang sarana edukasi yang akan kita kembangkan terus ya. Di sarana edukasi itu nanti ada wahana tanaman, ada wahana hewan. Dan insya Allah tahun 2023 ini bisa kita mulai pengembangan taman edukasi alam. Jadi untuk pengembangan sekolah, yayasan artinya terus memantau apa yang harus kita lakukan. Tadi juga ada kita sedang untuk tempat ruang konseling. Ya, katanya belum ada ruang konseling. Di atas kantin kita punya 2 ruang, tapi yang satu ruang mungkin kita pakai untuk penginapan, yang satu ruang bisa dipakai untuk ruang konseling. Kalau nanti perlu AC nanti kita pakai AC ya, dan itu juga ruangnya cukup nyaman ya, cukup bersih, ada kamar mandinya, jadi kalau nanti ada yang mau konseling bisa
di ruang tersebut ya, Pak Ustadz Ali. Pak siapa ini ya? Pak Arif ya? Dan Pak Ustadz Ali ya. Gimana? Setuju kita pakai ruang sana di atas kantin ya? View-nya juga bagus itu pemandangan kebun ya kan. Jadi kalau kita sambil di sana bisa lihat kebun ya. Kebunnya ada alpukat, ada rambutan gitu kan. Kemudian saya bilang Bukhira, itu rambutan jangan bawa pulang ke rumah saya, tapi biar dinikmati lah oleh guru-guru. Alpukatnya udah berbuah banyak, dinikmati. Kita nggak akan ambil, tapi dia dinikmati oleh kita semuanya. Ya, pisang juga udah mulai tumbuh itu, nanti bisa dinikmati juga. Jadi insya Allah kita boleh dikasih itu nanti bagi tumbuhan. Ya sekarang kita mulai tanam tanaman obat ya, ada cabai, ada tomat dan sebagainya. Itu nanti untuk menambah wawasan peserta didik. Jadi saya melihat seperti taman edukasi siswa itu nanti untuk pembelajaran siswa di lokasi di area yang alam terbuka ya. Misalnya nanti di situ ada sarana hewan gitu kan, wahan hewan, misalnya ada kambing Jawa yang misalnya masalah ini apa, kambing ini setahun punya anak berapa, hasilnya apa, nah itu nanti bisa menjadi satu tulisan bagi para siswa. Terus misalnya nanti apa tanaman ini masalah ini apa, buahnya apa, manfaatnya apa, itu bisa menjadi tulisan. Ya. Nanti kalau sudah ditata, insya Allah itu nanti akan menjadi taman edukasi siswa yang bisa kita jual juga ke sekolah-sekolah lain untuk datang ke SD Tanahan melihat taman edukasi siswa yang ada di SD Tanahan. Terus yang berikutnya, jadi kita dalam sekolah ini ya kita harus loyal ya seperti apa ini disampaikan Pak kepala sekolah, kita loyal, kita jujur, kita jaga silaturahim ya. Terus kita punya sense of belonging, punya rasa memiliki ya kan. Jadi sekolah ini kita miliki bersama aja ya, kita kembangkan, kita bangun. Nanti sekolah maju ya kita juga artinya ikut maju untuk dia. Jadi jangan sampai kita berpikir asal semuanya bekerja, tapi kita balik bahwa kita di sini memiliki ya, sense of belonging. Kalau kita punya rasa memiliki, rasa cinta, insya Allah kita bekerja juga nyaman ya. Tidak ada batasan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru ya, tidak ada batasan. Kita semuanya sama. Yang penting kita aktif berkomunikasi. Kalau ada masalah tidak disampaikan di status, tidak disampaikan di itu seperti yang kemarin Pak Ustadz Ali ya menyampaikan ya. Yang kalau ada masalah itu tidak status sehingga dibaca orang karena itu membawa nama sekolah. Kalau ada masalah dengan Pak Ketek, sebaiknya disampaikan aja, didiskusikan. Jadi tidak usah kita ragu-ragu, karena kalau masalah tidak disampaikan akhirnya masalah itu menjadi liar. Ya. Nah liar ditangkap oleh orang yang liar, hasilnya liar, ya kan? Jadi ini liar, masalahnya liar ditangkap oleh ya, akhirnya dia itu apa bahasa Sunda ya, dia pusing. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi kita yang penting jadikan suasana sekolah itu menjadi nuansa seperti mall. Kita masuk nyaman, masuk sekolah areanya bersih, terus silaturahim terjaga, ya kan? Terus senyum, sapa dan salam juga itu kita budayakan. Kita 2-3. Jadi ketemu itu jangan sampai kita tidak salam. Sebaiknya salam, karena dengan salam itu kita artinya menjaga silaturahim kita lebih baik lagi. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Kepsi. Terima kasih ya, mudah-mudahan. Artinya semoga rapat berikutnya setelah semester ganjil bisa dilakukan dengan model seperti lagi Pak ya. Ya. Kalau perlu nanti lebih baik lagi dari sekarang.
dengan suasana begini saya merasa bangga karena suasana silaturahim itu betul-betul terlihat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu Guru, jadi ada perintah dari Pak Kepsek langsung ditutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja semester genap SI Tanaha tahun pelajaran 2022-2023 resmi kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin, yo. Yo, 1, 2, 3. Terima kasih Ibu, monggo dipersilakan. Ibu, terima kasih. Ya, tolong Bu, kalian di tengah. Beri aplausnya biar tambah semangat. Lagi, 1. 1, 2, 3. Tengah. Di tengah Ibu. Jajannya Pak, monggo coba yang terbaiknya. 1, 2, 3. Wahyu. Alhamdulillah, terima kasih. Coba orangnya nggak diajak foto. Kayaknya bisa dipotong-potong. Namanya belum. Senyum, disiplin, semakin rajin dan semakin konsisten bekerja sama dengan yang lain. Kepada Bapak Kawan dan Kawan dipersilakan monggo Bapak. Enak Ibu. Ya, foto ketiga ya Ibu. Mas Sofian mau foto juga katanya. 1, 2, 3. Video nih.